Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, di video kali ini gue akan memenuhi janji gue kalau misalkan di beberapa video itu gue akan bilang kalau gue itu mau menginformasikan tentang surat jalan dari KBRI itu sekarang penting atau tidak ya. Jadi di sini gue akan bahas ke kalian ya. Sebelum memulai ke videonya, seperti biasa, yang belum subscribe, yang baru masuk di channel ini, kalian harus subscribe channel ini. Gue hitung 1 sampai 3, kalian harus subscribe, oke? 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe ya. Karena kenapa kalian harus subscribe? Agar kalian tidak ketinggalan informasi yang kita berikan. Dan nanti kalau sudah sampai di 50.000 subscriber, gue akan bagi-bagi 50 kaos buat kalian semua. Jadi gue akan pilih, mudah-mudahan di antara penonton, di antara kalian semua ada yang mendapatkan kaos dari gue ya. Oke, kita langsung ke intinya saja. Dari beberapa video itu kan pernah dijelaskan kalau misalkan surat jalan itu ada yang ngasih tahu ke kita kalau surat jalan itu sudah tidak perlu lagi. Gue bilang, wah kenapa? Karena memang beberapa kali dipertanyakan juga memang surat perjalanan itu harus ada. Tapi ada member yang dia sudah datang ke KBRI dan KBRI bilang tidak perlu surat jalan lagi. Tapi walaupun sudah ada lebih dari 3 orang yang ngasih tahu itu, gue belum yakin. Akhirnya gue coba untuk email ke pihak KBRI. Pertama, email balasannya pun sama, harus ada. Gue bilang, lah kenapa beda antara pihak KBRI dengan member saya yang udah pergi ke KBRI itu lebih dari 3 orang pun sama bilangnya tidak perlu lagi. Akhirnya gue minta nomor pihak KBRI. Akhirnya gue WhatsApp, ternyata di WhatsApp pun balasannya sama. Harus ada katanya ya. Nah mungkin WhatsAppnya akan gue simpan di sini ya. Nah ini WhatsAppnya harus ada. Akhirnya gue bingung kan, akhirnya gue email lagi ya. Terus gue WhatsApp lagi pun tidak dibalas ya, ini seperti ini. Jadi gue WhatsAppnya, terus gue email. Setelah di email dan tadi gue dapat balasan email. Ternyata sekarang itu orang yang mau pulang ya WNI ke Indonesia itu dari mana-mana negara itu tidak diberlakukan lagi surat jalan, tapi harus ada SOP yang kita harus patuhi. Ya, walaupun sudah tidak ada surat jalan, tetap kalian harus ada surat tes COVID atau surat tes PCR atau PCR kalau Indonesia bilang ya. Nah, di sini gue akan bacakan SOP yang berlaku kalau kita mau masuk ke Indonesia ya. Nih, seperti biasa kita simpan di sini. Ini ialah persyaratan kedatangan dari luar negeri ke Indonesia ya. Di sini stepnya WNI. Nah, yang di atas itu ialah yang dia membawa surat, PCR ya. Kita akan jelaskan dulu. Yang di atas itu bawa surat keterangan bebas gejala influenza atau health certificate dan hasil PCR negatif. Terus setelah itu, kalian harus unduh dan aktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada telepon seluler. Jadi ini aplikasinya bisa kalian download di Play Store ataupun di App Store. Ya. Setelah itu kalian pulang atau lanjutkan perjalanan karantina mandiri selama 14 hari. Jadi kalian bisa melanjutkan perjalanan ya. Ini misalkan untuk kalian yang mau melanjutkan penerbangan lagi ataupun misalkan ke Jakarta kalian mau melanjutkan penerbangan lagi, nah kalian itu harus ada kalau misalkan kalian membawa surat hasil tes PCR itu, jadi tidak akan ada apa-apa lagi. Kalian silahkan melanjutkan perjalanan kalian dan kalian harus mengkarantina diri sendiri di rumah selama 14 hari. Ya, itu untuk yang membawa surat ya. Yang di bawah ini ialah yang tidak membawa surat ya. Kita bacakan. Kalau yang tidak membawa hasil PCR atau sertifikat PCR sudah kadaluarsa ya. Ini yang sudah kadaluarsa, misalkan
Kalian pernah bikin tapi kadaluarsa udah lebih dari 7 hari misalkan belum pulang, akhirnya kan boleh juga pulang ya, boleh juga pulang. Nih kita bacakan. Jadi kalau misalkan yang tidak ada itu atau yang tidak membawa, mereka akan tes PCR saat ketibaan atau rapid test di PLBN yang tidak memiliki peralatan PCR ya. Jadi dia akan dites PCR atau akan di rapid test di bandara sesampainya di Indonesia. Sesampainya di Indonesia itu nanti akan dites. Setelah itu kalian harus tunggu hasil tes PCR di tempat akomodasi karantina yang disediakan. Ya ingat, pemerintah Indonesia ini menyediakan ya akomodasi, menyediakan hotel, juga menyediakan untuk orang-orang atau untuk TKI, TKW yang pulang dari luar negara yang memasuki ke Indonesia. Ya. Jadi di sini karantina yang disediakan pemerintah atau hotel bersertifikat karantina COVID-19 dari Kemenkes. Jadi pada saat kalian datang, kalian itu harus melakukan tes PCR atau rapid test, ya. Terus juga harus menunggu hasilnya. Biasanya hasilnya itu sekitar 3 harian, ya. Nah, kalau misalkan hasil kalian negatif setelah 3 hari itu, ya, hasil kalian negatif, kalian harus mengunduh data seperti yang tadi di atas ya. Nama datanya itu aplikasi Peduli Lindungi pada telepon seluler. Ya. Jadi harus mengaktifkan dan harus kalian mendownload si aplikasi tersebut ya. Mungkin nanti aplikasinya akan gue simpan di sini. Nah, ini aplikasinya ya. Seperti ini aplikasinya. Jadi silakan kalian download. Setelah kalian mendownload itu, kalian silakan pulang atau lanjutkan perjalanan ke daerah kalian masing-masing dan kalian harus mengkarantina diri sendiri selama 14 hari. Ingat, diam di rumah, jangan sampai ke kampung kalian, sampai di rumah kalian, pergi ke rumah saudara, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah yang lain, main nggak boleh. Jadi harus diam di rumah dulu selama 14 hari. Ingat ya, selama 14 hari. Nah, kalau misalkan di antara kalian hasil PCR-nya positif ya, kalau misalkan hasilnya positif, kalian akan menuju ke rumah sakit rujukan. Terus akan dikarantina. Kalau misalkan kalian tinggal di Jakarta, kalian akan dikarantina di Wisma Atlet. Tapi kalau misalkan tujuan kalian ke Medan, tujuan kalian ke Surabaya atau ke yang lain-lainnya, kalian akan dikarantina di tempat yang sudah disediakan oleh Kemenkes daerah kalian atau pemerintah kalian yang sudah sediakan ya. Jadi buat kalian semua sekarang itu kalau misalkan inti dari semuanya ini ya. Jadi kita akan garis bawahi nih kalian harus garis bawahi ucapan ini. Jadi kalian mau pulang tidak perlu lagi surat jalan dari KBRI, hanya kalian membawa surat hasil PCR ataupun hasil tes rapid ataupun hasil tes corona atau tes COVID. Sebelum pulang itu harus ada itu. Baru kalian pulang. Jadi setelah sampai di sana pun tidak akan sulit, jadi gampang saja gitu prosesnya, itu tidak akan serumit itu ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami informasi ini. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham, silakan kalian tulis di kolom komentar pertanyaan kalian, silakan ajukan, nanti kita akan bantu jawab ya. Terus juga untuk masalah penerbangan, tadi banyak yang nanya di WhatsApp itu belum sempat dibalas ya. Terus di kolom komentar juga banyak banget yang tentang penerbangan, kapan sih normalnya. Kita belum tahu dan belum pasti kapan penerbangan ini akan normal. Tapi mudah-mudahan Juli semuanya penerbangan sudah normal. Karena sekarang pun kan kalian tahu sendiri di Indonesia namanya sudah new normal. Di Malaysia namanya sudah PKPP ya, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Walaupun di Indonesia sekarang sudah mencapai 40.000 case atau 40.000 masalah corona ini, tapi Indonesia sudah new normal katanya gitu kan. Dan sekarang pun di Indonesia sudah mulai dibuka shopping mall, terus transportasi umum sudah mulai dibuka, pesawat, kereta api, kapal laut semua sudah dibuka, jadi sudah boleh beroperasi, tapi ada batasan-batasan dan ada SOP-nya yang harus dipenuhi ya. Oke.
Jadi intinya pulang ini sebenarnya tidak ribet ya. Jadi kenapa pihak pemerintah Indonesia meminta hasil tes PCR agar semuanya aman, semuanya baik. Jadi orang-orang yang baru pulang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia semuanya negatif. Kalau tidak diperiksa, kalau tidak ada itu semua kan kita tidak tahu. Takutnya ada yang positif sampai ke rumah, nanti di rumah menularkan ke saudara-saudaranya, ke anaknya, ke ibunya, ke bapaknya. Jadi bahaya ya. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi buat yang belum subscribe, kalian harap subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang selalu support, yang selalu dukung channel ini sehingga channel ini terus berkembang ya. Gua Rio Belgar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.